Perkenalkan, saya Putri Chandra Kirana, NIM 0303221019, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menampilkan video animasi yang berjudul Sistem-Sistem Pendidikan Islam, Mata Kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dosen pengampu, Ibu Dr. Ira Suryani, MSI. Yang pertama ada pengertian sistem pendidikan Islam. Dalam KBBI, sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur, dan metode pokok. Sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Sistem terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem kontrak. Dasar dari sistem kontrak adalah suatu perjanjian yang mana perjanjian tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada sistem Keller. Sistem Keller adalah suatu sistem pengajaran individual yang mana sistem ini dilakukan pada tingkat perguruan tinggi. Menurut sistem ini ternyata menunjukkan hasil yang lebih baik daripada perkuliahan secara konvensional. Selanjutnya, sistem pendidikan Islam pertama kali dilakukan di Indonesia. Menurut buku Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, karya Sopyan Ropi, pendidikan Islam pertama kali dilakukan di Indonesia yaitu dengan menggunakan sistem halaqah, yakni proses pengajarannya dilakukan di berbagai tempat ibadah seperti musola, masjid, dan juga rumah-rumah para ulama. Selanjutnya, sistem-sistem pendidikan Islam. Yang pertama ada sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Yang kedua, madrasah. Madrasah adalah suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, pondok pesantren. Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang membahas keislaman lebih dalam serta adanya pemondokan atau asrama bagi tempat para santri. Selanjutnya, ciri-ciri sistem pendidikan Islam. Yang pertama, merujuk pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, berorientasi pada tujuan dan ketetapan. Dan yang ketiga, di dalamnya terdapat peraturan-peraturan dan tata tertib berbagai kegiatan. Selanjutnya, tujuan sistem pendidikan Islam. Tujuan dari sistem pendidikan Islam adalah untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik seseorang memahami dan mempelajari ajaran agama Islam serta memperbaiki akhlak peserta didik agar menjadi manusia yang berbudi pekerti. Jadi kesimpulannya, sistem pendidikan Islam adalah unsur yang digunakan dalam pendidikan untuk membina karakter dan berpegang teguh pada Al-Quran, yang bertujuan untuk membimbing peserta didik kepada sesuatu yang benar berdasarkan hukum Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.